Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu sampai di satu titik dalam hidup, di mana rasanya seluruh dunia runtuh tepat di atas pundakmu? Nafas terasa berat, dada sesak, dan langkah kaki terasa kehilangan arah. Hari-hari berjalan, tapi hatimu tertinggal entah di mana. Kamu bangun pagi dengan lelah yang tidak pernah benar-benar hilang, lalu tidur malam dengan pikiran yang tak kunjung tenang. Kamu sudah sholat, kamu sudah berdoa. Bahkan di banyak malam, kamu menangis dalam sujud yang panjang, sampai air matamu kering dan tubuhmu gemetar kelelahan. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang baik. Kamu menjaga ibadahmu, menahan lisanmu, berusaha jujur, berusaha sabar, berusaha bertahan. Namun pertanyaan itu tetap datang, menghantam tanpa ampun. Kenapa justru hidupmu yang paling terasa hancur? Kenapa ujian datang bertubi-tubi seolah tanpa jeda, tanpa memberi ruang untuk sekadar bernapas? Masalah datang dari satu arah, belum sempat selesai, muncul lagi dari arah lain. Satu luka belum kering, luka berikutnya sudah terbuka. Seolah hidup tidak pernah benar-benar memberi waktu untuk pulih. Kamu melihat ke kiri dan ke kanan. Kamu melihat orang-orang yang hidupnya terasa biasa saja. Ibadah mereka mungkin tidak seketat dirimu, doanya tidak sepanjang doamu, perjuangannya tidak seberat perjuanganmu. Namun jalan mereka terlihat mulus. Rezeki mereka mengalir deras. Senyum mereka terasa ringan. Disitulah hatimu mulai goyah. Bukan karena iri, tapi karena lelah. Lalu datanglah malam. Malam yang sunyi. Malam ketika dunia seolah berhenti berbicara, dan hanya hatimu yang tersisa. Dalam kesendirian itu, kamu berbisik lirih. Hampir tak bersuara. Ya Allah, apa Engkau sedang marah padaku? Apakah aku sedang dihukum? Apakah Engkau sudah tidak sayang lagi padaku? Pertanyaan-pertanyaan ini lembut, tapi menusuk sangat dalam. Pertanyaan yang tidak selalu berani kita ucapkan dengan suara keras. Karena kita takut dianggap lemah, takut dianggap kurang iman. Padahal, pertanyaan inilah yang paling sering muncul dari hati yang sedang benar-benar terluka. Manusia seringkali salah membaca cinta Allah. Kita tumbuh dengan pemahaman bahwa cinta itu identik dengan kemudahan. Bahwa tanda kasih sayang adalah kelancaran rezeki, kesehatan, kebahagiaan, dan hidup yang tenang. Maka ketika kesulitan datang, ketika hidup terasa berat dan gelap, kita langsung mengira bahwa kita sedang dijauhkan. Padahal, seringkali justru sebaliknya. Seringkali, di saat kamu merasa paling hancur, paling lelah, dan paling ditinggalkan, disitulah Allah sedang menarikmu lebih dekat. Bukan dengan cara yang lembut seperti angin, tapi dengan cara yang mengguncang seluruh kesadaranmu. Kamu menangis karena mengira ini adalah hukuman. Padahal bisa jadi ini adalah bahasa cinta Allah yang paling jujur. Cinta yang tidak dibungkus dengan kemanjaan. Cinta yang tidak dibalut dengan kenyamanan. Cinta yang mendidik, membentuk, dan memurnikan. Allah tidak selalu berbicara lewat ketenangan. Kadang Ia berbicara lewat keguncangan. Tidak selalu lewat tawa, tapi lewat air mata. Tidak selalu lewat pelukan yang hangat, tapi lewat ujian yang mematahkan ego dan menyadarkan jiwa. Dan di titik inilah perjalanan batin itu dimulai. Bukan saat kamu kuat. Bukan saat kamu tenang. Melainkan saat kamu benar-benar tidak tahu lagi harus bergantung kepada siapa selain Dia. Hari ini kita akan menyelami tema yang terasa berat, namun justru inilah tema yang paling banyak dibutuhkan oleh jiwa-jiwa yang sedang kelelahan. Tema tentang ujian, tentang luka, tentang pergulatan batin yang seringkali tidak terlihat oleh siapapun. Banyak orang yang tampak baik-baik saja di luar, tersenyum, bekerja, menjalani peran hidupnya. Namun di dalam, mereka sedang berjuang dalam diam. Ada doa-doa yang terasa seperti membentur langit tanpa jawaban. Ada harapan yang dipanjatkan berulang kali, tapi belum juga berbuah. Ada beban yang terlalu berat untuk diceritakan, bahkan kepada pasangan atau sahabat terdekat sekalipun. Tidak semua orang kuat untuk bercerita. Tidak semua luka bisa dibagi.
Maka banyak yang memilih diam, memendam, dan melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik diam itu, ada hati yang terus bertanya. Ada jiwa yang lelah menunggu. Ada iman yang diuji bukan karena kurangnya keyakinan, tetapi karena beratnya perjalanan. Di tengah kehancuran batin itu, muncul bisikan yang sangat manusiawi. Bisikan yang tidak selalu salah, hanya jujur. Kenapa harus aku? Kenapa hidupku seberat ini padahal aku sudah berusaha taat? Pertanyaan ini seringkali disalahpahami sebagai tanda lemahnya iman. Padahal sejatinya, pertanyaan ini lahir dari hati yang sedang berusaha bertahan. Dari jiwa yang tidak ingin berpaling, tetapi sedang mencari makna. Ujian terasa menyakitkan bukan karena kita tidak percaya kepada Allah, tetapi karena kita belum memahami cara Allah mendidik hamba-Nya. Kita terbiasa mengukur kasih sayang dengan ukuran manusia. Kita mengira cinta selalu berarti dimudahkan, dilapangkan, dan disenangkan. Maka ketika kesulitan datang, kita langsung mengaitkannya dengan kemarahan atau hukuman. Padahal tidak semua penderitaan adalah hukuman. Tidak semua kesulitan adalah penolakan. Justru seringkali, di balik beban terberat itulah Allah sedang memuliakan hamba-Nya. Bukan dengan pujian, bukan dengan sanjungan, tetapi dengan tanggung jawab spiritual yang lebih besar. Disinilah pentingnya melihat ujian dari sudut pandang yang lebih dalam. Kita akan berjalan perlahan menyelami nasihat-nasihat yang menggetarkan jiwa dari seorang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seorang wali besar yang memahami betul dinamika cinta Allah kepada hamba-hambanya. Beliau mengajarkan bahwa ujian bukanlah palu godam yang menghancurkan kehidupan seseorang. Ujian adalah alat pendidikan. Sebuah proses pembentukan. Sebuah jalan rahasia yang Allah siapkan tidak untuk semua orang, melainkan untuk jiwa-jiwa tertentu yang siap dibentuk, disucikan, dan didekatkan. Ada perbedaan besar antara dihancurkan dan dibentuk. Yang dihancurkan kehilangan arah. Yang dibentuk sedang diarahkan. Ujian datang bukan untuk membuatmu jatuh selamanya, tetapi untuk mengubah cara pandangmu terhadap hidup, terhadap dirimu sendiri, dan terhadap Allah. Ia datang untuk mengikis kebergantungan yang salah, membersihkan harapan yang keliru, dan menumbuhkan ketergantungan yang murni hanya kepadanya. Jalan ini bukan jalan yang ramai. Tidak semua orang memahaminya. Bahkan tidak semua orang akan mampu bertahan di dalamnya. Karena jalan ini menuntut kejujuran, kesabaran, dan keberanian untuk tetap berjalan meski tanpa kepastian kapan ujian akan berakhir. Namun bagi jiwa-jiwa yang dipilih, jalan ini adalah anugerah tersembunyi. Jalan yang terlihat seperti penderitaan, tetapi sejatinya adalah undangan. Undangan untuk mengenal Allah dengan cara yang lebih dalam, lebih nyata, dan lebih personal. Maka sebelum menyimpulkan bahwa hidup sedang menghukummu, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Lihat kembali ujian yang sedang kamu hadapi. Bisa jadi, itu bukan tanda murka. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa Allah sedang berbicara denganmu, mendidikmu, dan menyiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menyampaikan sebuah kalimat yang sederhana, namun mengguncang kesadaran bagi siapapun yang merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Ia akan mendidiknya dengan ujian. Kalimat ini tidak terdengar lembut di telinga orang yang sedang terluka. Bahkan bagi sebagian orang, kalimat ini terasa berat, seolah menambah beban di atas beban yang sudah ada. Namun di balik kata-kata itu, tersimpan pemahaman yang sangat dalam tentang cara Allah memperlakukan hamba-hamba pilihannya. Perhatikan pilihan katanya. Bukan menghancurkannya. Bukan menyiksanya. Bukan pula meninggalkannya. Yang digunakan adalah kata mendidiknya. Sebuah kata yang mengandung makna perhatian, tujuan, dan proses. Pendidikan tidak pernah instan. Pendidikan selalu melibatkan kesabaran, pengulangan, dan terkadang rasa tidak nyaman. Bagi jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju cahaya Allah, ujian bukan sekadar peristiwa hidup yang menyakitkan.
Ujian adalah madrasah. Sebuah sekolah rohani tempat hati ditempa, dibersihkan, dan dipurnakan. Di madrasah inilah seseorang belajar melepaskan hal-hal yang selama ini tanpa sadar mengikat jiwanya pada dunia. Di sekolah dunia, seseorang diuji untuk naik kelas. Di sekolah ruhani, seseorang diuji untuk naik tingkat kesadaran. Setiap kehilangan mengajarkan tentang kefanaan. Setiap penundaan mengajarkan tentang kesabaran. Setiap luka mengajarkan tentang ketergantungan yang sejati. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa ujian adalah gerbang utama menuju makrifat. Makrifat bukan sekadar pengetahuan tentang Allah, bukan sekadar hafalan dalil atau rutinitas ibadah. Makrifat adalah pengenalan yang lahir dari pengalaman batin. Pengenalan yang membuat hati benar-benar tunduk, pasrah, dan percaya. Seseorang tidak akan pernah benar-benar mengenal Allah hanya melalui kenyamanan. Karena kenyamanan seringkali membuat manusia lupa. Lupa bersyukur. Lupa berdoa. Lupa bersandar. Justru dalam kegelapan yang paling pekat, manusia dipaksa untuk menoleh ke atas, mencari cahaya, dan memanggil namanya dengan kejujuran yang utuh. Ujian membuka tabir-tabir batin yang selama ini tersembunyi. Ia memperlihatkan sejauh mana keikhlasan, sejauh mana kesabaran, dan sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah. Saat semua penopang dunia runtuh, saat semua sandaran manusiawi hilang, disitulah muncul pertanyaan paling jujur, kepada siapa lagi aku bisa bergantung? Jawaban dari pertanyaan itulah yang perlahan membuka pintu makrifat. Gerbang ini tidak bisa dibuka dengan teori. Tidak bisa dipaksakan dengan logika. Ia hanya terbuka bagi mereka yang mau berjalan, meski tertatih. Mereka yang tetap bertahan, meski tidak melihat ujung jalan. Mereka yang memilih untuk tidak lari, meski hati mereka remuk. Ujian bukanlah tanda kegagalan dalam perjalanan spiritual. Justru ia adalah tanda bahwa perjalanan itu sedang berlangsung. Tidak ada proses penyucian tanpa gesekan. Tidak ada pemurnian tanpa panas. Sebagaimana emas tidak menjadi murni tanpa dibakar, hati pun tidak menjadi jernih tanpa ujian. Dalam madrasah ruhani ini, Allah tidak hanya mengajarkan tentang sabar dan tawakal. Ia juga mengajarkan tentang kejujuran terhadap diri sendiri, tentang menerima kelemahan, tentang mengakui ketidakberdayaan. Karena dari pengakuan itulah lahir kepasrahan yang sejati. Dan ketika seseorang mulai memahami bahwa ujian bukan musuh, melainkan guru, maka perlahan rasa perlawanan di dalam hati akan mereda. Luka tetap terasa, air mata tetap mengalir, tetapi ada ketenangan yang mulai tumbuh. Ketenangan karena tahu bahwa setiap langkah, meski berat, sedang mengarah kepada sesuatu yang lebih tinggi. Disinilah makrifat mulai bersemi. Bukan sebagai puncak, tetapi sebagai awal dari pengenalan yang lebih dalam kepada Allah. Baginda Rasulullah pernah menyampaikan sebuah sabda yang menjelaskan hakikat ujian dengan sangat terang. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang seperti mereka adalah para sahabat. Lalu yang seperti mereka adalah para ulama dan orang-orang saleh. Hadis ini bukan sekadar informasi, tetapi peta jalan bagi siapapun yang sedang bertanya-tanya tentang alasan di balik beratnya ujian yang mereka alami. Sabda ini menyingkap sebuah kenyataan yang seringkali bertolak belakang dengan cara berpikir manusia. Bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu berbanding lurus dengan kemudahan hidup. Jika beratnya ujian adalah tanda murka, maka para nabi adalah orang-orang yang paling dimurkai. Namun kenyataannya, merekalah manusia yang paling dicintai. Dari sini kita mulai memahami bahwa ukuran cinta Allah tidak bisa diukur dengan standar kenyamanan dunia. Para nabi diuji dengan ujian yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Mereka ditolak oleh kaumnya, dihina, difitnah, diusir, bahkan disakiti secara fisik. Namun semua itu tidak membuat mereka menjang. Justru semakin kuat ujian, semakin dalam keteguhan mereka. Hadis ini memberikan cahaya yang menenangkan bagi hati yang sedang lelah. Bahwa beratnya ujian bukan pertanda Allah menjauh,
melainkan tanda bahwa seseorang sedang berada di jalur kedekatan. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin besar pula kapasitas ruhani yang sedang dibentuk di dalam dirinya. Ujian datang bukan secara sembarangan. Allah tidak membebani satu jiwa pun di luar batas kemampuannya. Setiap beban disesuaikan dengan kekuatan yang sudah Allah tanamkan, meski kekuatan itu belum sepenuhnya kita sadari. Ujian bukan untuk menjatuhkanmu. Ujian datang untuk menampakkan siapa dirimu yang sebenarnya. Dalam kondisi nyaman, semua orang bisa terlihat baik. Semua orang bisa terlihat sabar, ikhlas, dan bersyukur. Namun ketika kenyamanan dicabut, barulah terlihat apa yang tersisa di dalam hati. Apakah keimanan itu benar-benar berakar, atau hanya bertahan karena situasi mendukung? Ujian adalah cermin yang jujur. Ia memperlihatkan lapisan-lapisan batin yang selama ini tersembunyi. Ia menyingkap kesabaran yang belum matang, keikhlasan yang masih rapuh, dan tawakal yang masih bercampur harapan dunia. Namun semua penyingkapan itu bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk memperbaiki. Allah tidak sedang mencari-cari kesalahan. Ia sedang menyiapkan hambanya untuk naik tingkat. Setiap ujian adalah undangan untuk bertumbuh, meski undangan itu datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Ada saat-saat di mana ujian membuat seseorang merasa sendirian, seolah tidak ada yang memahami apa yang sedang ia alami. Namun justru disitulah kedekatan dengan Allah diuji. Ketika semua pintu manusia tertutup, pintu ketergantungan kepada Allah dibuka lebih lebar. Semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin halus pula ujian yang datang. Tidak selalu dalam bentuk musibah besar, tetapi bisa berupa kehilangan arah, kegelisahan batin, atau kegagalan yang berulang. Semua itu dirancang untuk menjaga hati agar tidak bersandar pada selainnya. Beratnya ujian bukan berarti perjalanan itu salah. Bisa jadi justru itu tanda bahwa perjalanan itu benar. Bahwa jalan yang sedang ditempuh adalah jalan para kekasih Allah. Jalan yang tidak selalu ramai, tidak selalu mudah, tetapi selalu mengarah pada kebenaran. Dan di titik inilah seseorang diajak untuk tidak lagi bertanya, "Kenapa aku?" melainkan mulai bertanya, "Apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku?" Pertanyaan inilah yang perlahan mengubah beban menjadi makna, mengubah luka menjadi pelajaran, dan mengubah ujian menjadi tanda kedekatan yang tidak semua orang dapatkan. Ada saat-saat di mana Allah sedang berbicara, namun bukan lewat kata-kata. Bukan lewat suara yang terdengar oleh telinga, bukan pula lewat tulisan yang terbaca oleh mata. Allah berbicara lewat peristiwa. Lewat kejadian-kejadian yang mengguncang rencana, mematahkan harapan, dan memaksa hati untuk berhenti sejenak. Bahasa ini tidak bisa dipahami oleh logika semata. Ia hanya bisa dimengerti oleh hati yang mau diam dan merenung. Karena jika semua berjalan sesuai rencana, manusia jarang bertanya, jarang berhenti, jarang benar-benar mendengarkan. Orang yang paling kamu andalkan tiba-tiba pergi. Bisa jadi pergi secara fisik, bisa pula pergi secara batin. Sosok yang selama ini menjadi sandaran menghilang, meninggalkan ruang kosong yang tidak tergantikan. Di saat yang sama, rencana yang sudah kamu susun dengan begitu rapi mulai runtuh satu persatu. Kamu sudah yakin 100% bahwa jalan itu akan terbuka. Kamu sudah berdoa, berusaha, dan menaruh harapan penuh. Namun tiba-tiba, pintu yang kamu yakini akan menjadi jawaban, justru tertutup rapat. Penolakan datang tanpa penjelasan. Kegagalan datang tanpa peringatan. Keadaan berubah tanpa kompromi. Semua itu terasa kejam jika dilihat dari sudut pandang manusia. Namun dalam pandangan ilahi, tidak ada peristiwa yang sia-sia. Tidak ada kejadian yang terjadi secara acak. Setiap ujian memiliki makna. Setiap penutupan pintu memiliki tujuan. Ujian bukan sekadar cobaan yang datang dan pergi. Ia adalah bahasa rahasia. Bahasa yang hanya dipahami oleh hati yang sedang dibimbing. Bahasa yang tidak diumumkan kepada semua orang, tetapi disampaikan secara personal kepada jiwa yang dipilih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, ketika Allah menguji,
Ia sedang mengajak hamba berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh hati yang mengenalnya. Kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia memahami makna di balik peristiwa. Ia tidak lagi sibuk bertanya mengapa, tetapi mulai bertanya untuk apa. Bahasa ujian ini seringkali terasa keras. Ia memotong kelekatan, mematahkan ketergantungan, dan merobohkan sandaran-sandaran semu. Namun justru dengan cara itulah hati diselamatkan. Karena kelekatan yang salah, jika dibiarkan, akan menjauhkan seseorang dari ketergantungan yang sejati. Allah tidak ingin hambanya bergantung pada manusia, jabatan, harta, atau rencana. Semua itu bisa hilang dalam sekejap. Maka ketika Allah mencabutnya, bukan karena ingin menyakiti, tetapi karena ingin menyadarkan. Bahasa ini memang tidak mudah diterjemahkan. Ia seringkali baru bisa dipahami setelah seseorang melewati fase penerimaan. Saat hati berhenti melawan dan mulai mendengar. Saat ego melemah dan keikhlasan mulai tumbuh. Di titik itu, ujian tidak lagi terasa sebagai musuh. Ia berubah menjadi pesan. Pesan yang mengarahkan, membimbing, dan mengembalikan hati kepada pusatnya. Kepada Allah. Banyak orang gagal memahami bahasa ini karena terlalu sibuk mencari keadilan versi dunia. Terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Padahal setiap jiwa memiliki dialognya sendiri dengan Allah. Dialog yang tidak bisa disamakan. Ujian adalah percakapan yang intim. Percakapan yang tidak perlu disaksikan orang lain. Ia hadir untuk membangun kedekatan yang lebih dalam, bukan untuk dipamerkan. Ketika kamu mulai menyadari bahwa ujian adalah bahasa cinta, maka hatimu akan belajar untuk tenang di tengah kekacauan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kamu tahu bahwa setiap peristiwa sedang mengarahkanmu pulang. Dan di sanalah, di balik kepedihan yang sunyi, kamu mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Luka bukanlah sesuatu yang hadir tanpa tujuan. Ia bukan kesalahan, bukan kebetulan, dan bukan pula tanda bahwa hidup sedang berjalan ke arah yang salah. Luka adalah cara Allah menuliskan pelajaran di tempat yang paling dalam di hatimu. Di ruang batin yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata, hanya bisa disentuh oleh rasa. Banyak orang bertanya, kenapa harus lewat luka? Kenapa jalan menuju kedewasaan batin selalu melewati rasa sakit? Kenapa tidak bisa melalui nasihat yang lembut atau kebahagiaan yang panjang? Jawabannya sederhana, karena tidak semua pelajaran bisa masuk melalui telinga dan pikiran. Ilmu yang masuk lewat pendengaran bisa saja hilang. Nasihat yang didengar hari ini, bisa dilupakan esok hari. Namun pelajaran yang masuk lewat luka akan menetap. Ia tertanam dalam, menjadi bagian dari kesadaran ruhani seseorang. Luka meninggalkan bekas, dan bekas itulah yang menjaga hati agar tidak kembali ke jalan yang sama. Allah tidak sedang menghancurkanmu. Ia tidak berniat mematahkan jiwamu. Yang sedang Ia lakukan adalah menghapus karat-karat dunia yang menempel di hatimu. Karat berupa kelekatan berlebihan, harapan yang salah arah, dan rasa memiliki yang membuat jiwa lupa kepada pemilik sejatinya. Setiap luka memiliki fungsi pembersihan. Ia membuka lapisan batin yang selama ini tertutup. Ia memperlihatkan bagian diri yang rapuh, ego yang tersembunyi, dan ketergantungan yang tidak disadari. Proses ini memang menyakitkan, karena tidak ada pembersihan tanpa gesekan. Luka seringkali memaksa seseorang untuk berhenti. Berhenti berlari. Berhenti mengejar. Berhenti memaksakan kehendak. Dalam berhenti itulah jiwa mulai mendengar kembali suara fitrahnya. Suara yang selama ini tenggelam oleh ambisi dan keinginan. Banyak orang berusaha menyembuhkan luka dengan menutupinya. Mengalihkan perhatian. Menghibur diri dengan kesibukan. Namun luka batin tidak sembuh dengan dilupakan. Ia sembuh ketika dihadapi dengan kejujuran dan diterima dengan keikhlasan. Allah tidak meminta kita menyukai luka. Allah hanya meminta kita untuk tidak membencinya. Karena kebencian membuat hati tertutup, sedangkan penerimaan membuka pintu penyembuhan.
Setiap luka yang kamu alami, jangan pandang itu sebagai penghapusan. Jangan mengira bahwa kamu sedang dihapus, disingkirkan, atau dilupakan. Pandanglah luka itu sebagai pembersihan. Sebagai proses penyucian jiwa dari sesuatu yang tidak lagi selaras dengan perjalananmu. Dalam proses ini, kesabaran bukan berarti menahan rasa sakit tanpa air mata. Kesabaran adalah tetap berjalan meski hati terasa perih. Tetap percaya meski keadaan belum berubah. Tetap bersandar meski belum melihat hasil. Penyucian jiwa tidak terjadi dalam satu malam. Ia adalah proses berlapis. Setiap lapisan yang terkelupas mungkin meninggalkan perih, tetapi di baliknya ada kejernihan yang menunggu. Hati menjadi lebih lembut. Pandangan menjadi lebih jernih. Dan ketergantungan kepada Allah menjadi semakin murni. Luka mengajarkan kerendahan hati. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak selalu mampu, tidak selalu kuat, dan tidak selalu tahu apa yang terbaik. Dari pengakuan ketidakberdayaan itulah lahir kepasrahan yang sejati. Dan ketika luka mulai diterima sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai musuh, maka penyembuhan pun perlahan terjadi. Bukan karena luka hilang sepenuhnya, tetapi karena hati telah berubah. Di titik itulah, luka tidak lagi melemahkan. Ia justru menguatkan. Ia menjadi tanda bahwa jiwa sedang dimurnikan, disiapkan, dan diarahkan menuju cahaya yang lebih terang. Setelah setiap ujian, selalu ada cahaya. Cahaya itu mungkin tidak langsung terlihat, mungkin tertutup oleh sisa air mata dan kelelahan batin. Namun cahaya itu tidak pernah padam. Ia menunggu saat hati cukup tenang untuk menyadarinya. Tidak ada ujian yang diciptakan untuk selamanya. Tidak ada luka yang dimaksudkan untuk menjadi tempat tinggal. Semua ujian hanya dititipkan sementara. Ia hadir untuk melahirkan sesuatu yang baru di dalam diri. Sebuah kesadaran, sebuah kedewasaan, dan sebuah pengenalan yang lebih dalam kepada Allah. Seringkali manusia ingin ujian cepat berlalu tanpa sempat memahami maknanya. Padahal, ujian bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang berubah. Tentang siapa diri kita setelah semua ini dilewati. Tentang apa yang tertinggal di hati ketika semua yang semu telah runtuh. Ujian memisahkan antara yang melekat dan yang esensial. Ia mengikis hal-hal yang tidak lagi perlu, agar yang tersisa adalah inti. Ketika semua sandaran dunia runtuh, barulah terlihat kepada siapa hati benar-benar bersandar. Di titik inilah perjalanan batin mencapai keheningan yang berbeda. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena hati telah belajar menerima. Menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Menerima bahwa rencana Allah seringkali lebih luas daripada pemahaman manusia. Setiap ujian sejatinya adalah jalan pulang. Jalan yang membawa hati kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada ketergantungan yang murni. Kembali kepada Allah, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai sandaran hidup. Pulang tidak selalu berarti selesai dari masalah. Pulang berarti hati menemukan tempatnya. Tempat di mana ia bisa berserah tanpa syarat. Tempat di mana ia bisa percaya meski belum melihat. Di akhir perjalanan ini, seseorang tidak lagi memandang ujian sebagai musuh. Ia memandangnya sebagai bagian dari dialog panjang antara dirinya dan Allah. Dialog yang membentuk, mendewasakan, dan mengarahkan. Air mata yang pernah jatuh tidak sia-sia. Setiap doa yang pernah terucap tidak pernah hilang. Setiap kesabaran yang pernah dipaksakan, tercatat dengan sempurna. Tidak ada satu pun yang terlewat. Cahaya yang menunggu di balik ujian bukan selalu berupa perubahan keadaan. Kadang ia hadir dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Kekuatan yang tidak disadari. Dan keyakinan yang tidak mudah goyah. Disinilah seseorang menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menghindari luka, tetapi tentang menemukan makna di baliknya. Bukan tentang lari dari ujian, tetapi tentang berjalan bersamanya dengan kesadaran. Ketika hati telah sampai pada pemahaman ini, maka ujian tidak lagi terasa sebagai beban yang mematahkan. Ia menjadi jalan yang menuntun.
Menuntun kembali kepada cahaya yang sejak awal tidak pernah pergi. Dan disitulah perjalanan ini berakhir. Bukan dengan kesedihan, melainkan dengan pemahaman yang lembut. Bahwa setiap ujian adalah jalan pulang. Pulang menuju Allah. Pulang menuju cahaya yang tidak pernah padam.